Oke ya, sampai jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas lanjutan ya. Jadi kita akan membahas lanjutan soal OSN Teori Nasional tahun 2019. Oke, kita langsung saja masuk ke nomor 7 ya. Jadi ini tulisannya agak buram ya, karena ini filenya emang dari scanannya kurang jelas. Oke, nomor 7 kita lihat, perhatikan gambar piramida penduduk di bawah ini. Ya, jadi ini ada piramida. Mungkin kalau nggak jelas ini tak tuliskan ya. Di sini ada tulisannya umur ya. Di sini tulisannya umur. Nanti ini umur mulai dari atas ya. Jadi umur yang sini, umur yang atas itu tinggi. Terus sampai yang paling bawah di sini yang rendah ya, yang rendah ya. Jadi yang atas itu tinggi, yang bawah rendah. Nah ini terus ada dua bagian ya, yang sebelah sini ini misalkan perempuan ya, jadi ada dua jenis kelamin, yang sebelah kirinya adalah laki-laki ya, ada perempuan ada laki-laki. Jadi ini kalau yang semakin lebar itu berarti penduduknya, orangnya banyak ya. Ini umur berapa, untuk umurnya banyak, semakin ke atas terus semakin habis. Nah ini berarti nanti meninggal ya. Ya ini namanya piramida penduduk muda ya. Jadi yang bentuk kayak gini namanya piramida penduduk muda. Jadi piramida penduduk muda bentuknya mengerucut ya. Jadi yang bawahnya besar sampai ke atas nanti mengecil atau mengerucut. Tuh. Terus di sini kita jawab pertanyaannya ya. Pernyataan yang sesuai dengan piramida di atas adalah A. Pertumbuhan penduduk stabil ya. Jadi kalau stabil itu dari bawah ke atas sama ya. Jadi ini salah ya, tidak stabil. Terus yang B, tingkat ketergantungan penduduk tinggi, ini juga tidak sesuai. Yang C, penduduk usia produktif lebih mendominasi ya. Nah ini kita lihat ya, di sini banyaknya penduduknya itu di usia produktif ya. Jadi ini sekitar, kalau ini ada kelihatan angkanya ya, di sini ada angka 40. Nah ini usia di bawah 40, di sini 30. Nah usia di bawah 30 ini yang paling tinggi, nah sekitar sini ya. Jadi di sekitar sini usia produktif ya. Jadi di sini usia produktifnya tinggi banyak. Nah nanti semakin ke atas semakin berkurang, ini meninggal ya. Jadi sesuai pilihan C ya, benar ya. Penduduk usia produktif itu lebih mendominasi, betul. Yang D, angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran. Nah ini juga kurang sesuai ya. Jadi di sini yang lebih tinggi itu di usia dominasi itu produktif ya, bukan angka kelahiran. Kalau angka kelahiran ya di awal sini ya. Ini angka kelahiran aja lebih sedikit ya, jadi lebih banyak yang di usia sini, usia berarti ya ini ya, produktif sini lah ini. Jadi di sini yang lebih mendominasi karena yang lebih lebar ya, di usia produktif yang lebih tinggi. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Fitohormon yang berfungsi merangsang diferensiasi adalah, nah itu yang ditanyakan adalah fitohormon ya. Jadi fitohormon itu hormon yang ada di tumbuhan. Diferensiasi itu maknanya adalah apa ya? Sudah menuju pematangan ya. Jadi ada pematangan organ misalkan gitu ya. Pematangan organ.
Nah, di sini yang berperan dalam diferensiasi adalah hormon apa? Hormon kalin ya. Jadi hormon kalin. Setelah nanti hormon kalin itu tergantung di letaknya di mana. Ya, jadi kalau nanti ketika di akar, ya ketika di akar nanti akan jadi akar itu apa? Rizo ya. Rizo, tinggal belakangnya tambahi kalin, itu aja ya. Terus kalau di batang, ya, kalau batang berarti ada kaulo ya, kaulo kalin. Terus kalau di daun ada daun apa? Vito ya, Vito. Nah, Vito tambahin Vito kalin gitu ya. Terus kalau di yang belum bunga ya, kalau di bunga berarti nanti anto ya, anto timbang tambah ya anto kalin. Nah, jadi ini tinggal kalin itu nanti letaknya di mana menyesuaikan. Kalau di akar berarti rizo kalin, batang kaulo kalin ya. Terus di daun ada fitokalin, bunga anto kalin. Jadi ini hormon kalin untuk merangsang diferensiasi organ. Kalau di sini berarti yang sesuai apa ini? Antokalin ya, dan hormon kalin, fitokalin, nah rizo kalin ya. Jadi jawabannya yang B ya. Kalau ada auksin untuk pemanjangan ya, trauma itu untuk penyembuhan luka, geberilin nanti untuk perkecambahan ya, sitokinin itu nanti untuk pemanjangan sel. Oke, jadi jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Proses transportasi zat pada sel dapat terjadi seperti di bawah ini. Perpindahan molekul mengikuti gradien konsentrasi secara langsung atau dengan bantuan protein pembawa ya. Itu ada bantuan ya. Kita geser sedikit bentar. Ya, oke. Terus ya, yang kedua, perpindahan molekul air dari larutan hipotonis ke hipertonis melalui membran sel. Yang ketiga, perpindahan molekul melawan gradien konsentrasi melalui bantuan protein pembawa atau membuat kantung membran. Nama mekanisme yang sesuai dengan nomor urutan di atas adalah A. Difusi, osmosis, dan transfer aktif. B. Difusi, transfer aktif, dan osmosis. C. Osmosis, difusi, dan transfer aktif. Dan D. Transfer aktif, difusi, dan osmosis. Oke, ini jadi ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya kalau yang ini mengikuti ke gradien konsentrasi. Terus kalau yang nomor 2 kata kuncinya ada molekul air. Kalau yang ketiga melawan ya. Nah itu. Jadi ada tiga kata kunci ya yang bisa kita gunakan. Misalkan kita lihat yang awal ya, yang pertama yang mengikuti gradien konsentrasi. Nah ini berarti nanti di sini adalah difusi ya, difusi itu contohnya adalah ketika kita melakukan pernafasan ya. Jadi nanti akan terjadi perpindahan oksigen yang di luar itu lebih banyak, nanti akan masuk ke dalam tubuh kita yang kandungan oksigennya itu lebih sedikit. Makanya mengikuti gradien konsentrasi ya, dari yang banyak, dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah itu ya. Jadi itu namanya mengikuti gradien konsentrasi. Terus kalau yang nomor 2 kata kuncinya adalah ada air, molekul air ya. Kalau ada air itu di sini mesti kaitannya dengan apa? Osmosis ya. Jadi kaitannya dengan osmosis. Pokoknya kalau osmosis itu mesti yang berpindah air gitu ya. Jadi larutan hipotonis ke larutan hipertonis. Nah, hipo itu maknanya nanti apa? Hipo itu adalah encer. Sedangkan hiper itu maknanya adalah pekat ya. Jadi dari encer ke pekat.
Nah, ini ada untuk hafalan ya. OSEP itu, nah ini bisa kita untuk hafalan ya. Osmosis itu dari encer ke pekat. Jadi OSEP, osmosis itu encer ya, dari encer ke pekat. Jadi OSEP, jadi dari larutan yang encer atau disebut hipotonis ke larutan yang pekat. Nah, yang berpindah itu adalah airnya gitu ya. Terus yang nomor 3, perpindahan molekul melawan. Nah itu ya, melawan itu berarti dia nanti masuknya transport aktif karena di sini memerlukan energi ya, memerlukan energi. Jadi karena melawan gradien sehingga memerlukan energi. Nah, karena memerlukan energi, dia nanti masuknya adalah transport aktif. Jadi ciri transport aktif itu menggunakan energi. Nah, kalau yang 2, nomor 1 difusi dan osmosis itu masuknya adalah transport pasif ya. Jadi yang nomor 2 dan 1 ya, ini adalah transport pasif. Transport pasif itu tanpa energi ya. Itu jadi ada mekanisme transfer itu sebenarnya 2, transfer pasif dan transfer aktif. Kalau yang pasif tanpa energi, kalau yang aktif memerlukan energi. Oke, kita tahu jawabannya ya. Jadi yang nomor 1 tadi difusi ya, yang nomor 2 osmosis, difusi, osmosis. Yang ketiga adalah transfer aktif. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ciri khas suatu mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai modal untuk penelitian bioteknologi adalah, nah ini ya, jadi kalau untuk penggunaan mikroorganisme itu makhluk hidup yang berukuran kecil, bisa bakteri atau jamur. Nah, tinggal di sini ada patogen dan non patogen. Apa itu patogen ya? Patogen itu apa nih? Bisa menyebabkan penyakit ya, menyebabkan penyakit. Jadi ini sifatnya nanti merugikan karena bisa menyebabkan penyakit. Nah, sedangkan yang non berarti ya tidak ya, berarti nanti kita cari yang non. Nah, kira-kira pertumbuhannya cepat atau lambat. Nah, ini karena untuk bioteknologi itu harus menggunakan teknologi ya, teknologi harus lebih dari yang biasanya. Jadi misalkan untuk pertumbuhan bakteri dan jamurnya itu harus yang cepat ya. Jadi ini harus cepat dan non patogen, tidak merugikan atau menyebabkan penyakit. Jadi kalau yang 10 jawabannya yang D ya, pertumbuhannya cepat dan non patogen. Oke, lanjut ke nomor 11. Urutan peristiwa yang terjadi pada tahap transkripsi adalah, nah ini transkripsi, ini saya juga punya cara ya untuk menghafalkannya. Jadi kalau ini ingin longgar di terminal ya, terminal. Jadi misalkan ingin longgar tidak berdesak-desakan ya di terminal gitu ya. Kalau di rumah yang sempit itu nggak longgar. Nah, ingin longgar di terminal maksudnya apa? I-nya itu berarti nanti inisiasi ya, ini inisiasi. Terus berarti ini apa? Elongasi ya. Elongasi.
Nah ini berarti apa, terminasi. Nah ini inisiasi itu kayak permulaan awal ya, elongasi nanti perpanjangan. Nah terminasi itu di tahap akhirnya ya. Jadi ingin longgar di terminal, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada apa jawabannya? Yang B ya itu. Oke, kita lanjut nomor 12. Jika suatu tanaman adalah genotip suatu tanaman adalah A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E kecil, F besar F besar, G besar G besar, maka jumlah gamet dan banyaknya fenotip F2 adalah. Nah ini caranya pakai ini ya, banyak gamet itu pakai rumusnya, banyak gamet itu bisa dicari rumusnya 2 pangkat N ya, 2 pangkat N, dengan N itu adalah ya, jadi ini ada N nya, ini N nya itu adalah yang gen yang heterozigot ya, heterozigot. Ada berapa di sini yang heterozigot? Nah gimana mencari yang heterozigot? Berarti heterozigot itu yang beda ya, yang besar kecil besar kecil. Kalau kita lihat di sini pada ini ya, ini heterozigot, ini heterozigot, D besar D kecil heterozigot, ini heterozigot juga. Kalau yang ini F besar homozigot, ini juga homozigot. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti kalau ada 4 ya kita tulis saja langsung ya. Jadi kita langsung tulis 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 6, 16. Jadi banyaknya gametnya adalah 16. Terus yang satunya lagi disuruh mencari apa itu? Disuruh mencari fenotip F2 ya. Jadi disuruh mencari fenotip F2. Nah gimana caranya? Ini juga sama ya, fenotip F2 itu juga sama caranya, 2 pangkat N. N nya itu ya sama, N nya juga gen heterozigot, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Jadi mencari fenotip, mencari banyaknya gamet itu rumusnya sama. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 16 untuk gametnya, dan fenotip F2 nya juga nanti macamnya ada 16. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Berikut ini merupakan struktur dan bagian sel. Ada dinding sel, membran plasma, ribosom, nukleus, kloroplas, retikulum, endoplasma. Struktur dan bagian yang ditemukan pada sel eukariotik adalah. Nah ini ya, jadi nanti sel itu ada 2 ya, sel eukariotik, satunya lagi sel apa? Prokariotik ya, prokariotik ya. Jadi ada 2, ada yang eukariotik dan prokariotik. Kalau yang prokariotik itu apa? Itu belum punya membran inti ya. Jadi selnya itu belum ada membran intinya. Sedangkan untuk yang eukariotik ya, kalau yang eukariotik berarti di sini nanti sudah punya membran inti ya, sudah punya membran inti. Nah itu, jadi nanti kalau ada prokaryotik dan eukaryotik. Nah di sini sel manusia itu juga namun sudah masuk eukaryotiknya. Jadi mulai dari 5 kingdom itu apa? Masih hafal nggak 5 kingdom? Ada Monera ya,
protista, fungi, plantae dan animalia. Kalau udah mulai dari protista sampai animalia ya, itu sudah eukariotik. Jadi eukariotik ya ada semua ya, dinding sel ada, tapi ini khusus di sel tumbuhan ya. Terus kalau membran plasma ada semuanya, ribosom ada semuanya, nukleus ada semuanya, hewan tumbuhan, kloroplas nanti khasnya di sel tumbuhan, retikulum juga ada semuanya ya. Jadi kalau di sel eukariotik ya seluruhnya ini ada. Jadi A, B, C, D, E, F. Itu ya jawabannya yang 13. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 14 ya. Pada filum Porifera, tingkat organisasi kehidupan yang tidak ditemukan adalah jadi pada Porifera itu belum ditemukan sebuah jaringan dan organ ya, tapi kalau sel ada. Jadi di sini yang belum ada itu mulai dari jaringan dan organ. Nah, jaringan organ aja belum ditemukan ya, jadi belum ada jaringan dan organnya. Oke, lanjut ke 15. Ini nomor 15 ya. Bentar. Oke, lanjut 15. Dalam suatu kasus kriminal, seseorang ditemukan tewas ya, jadi meninggal. Dalam kasus tersebut, polisi forensik akan dapat mengungkap pelaku pembunuhan dengan mengambil dan mengamankan sampel berupa. Nah, ini di sini hati-hati, ada mengungkap pelaku. Mengungkap pelaku berarti siapa ini? Dia tersangka apa korban? Nah, dia adalah tersangka ya. Pelaku pembunuhannya masih tersangka. Coba kalau kita lihat, dengan mengambil dan mengamankan sampel berupa, kalau DNA korban itu nggak bisa ya, karena DNA itu nanti dicocokkan dengan si tersangkanya ini. Nah, kalau korban dengan tersangka ya beda ya. Terus darah korban, nah ini juga tidak bisa, harus darahnya si tersangka bukan darah korban. Ini rambut korban juga nggak bisa, harusnya ya rambut si tersangka. Nah, ini terus yang ketiga, yang keempat, dia darah pada korban, darah pada kuku. Nah, darah pada kuku korban itu ini bisa jadi ya, bisa jadi ini adalah darah si tersangka ya. Bisa jadi ini darah si tersangka. Dan nanti kalau darah yang ada di kuku korban dicocokkan dengan DNA si tersangka ternyata sama ya Pak, ini sudah terbukti ya bahwa pelakunya adalah si tersangka tersebut. Jadi yang diambil ini darah pada kuku korban ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke ya, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di video pembahasan soal OSN selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, sekian dulu, semoga sukses selalu.